Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Olahraga bola basket diciptakan pertama kali oleh Dr. James Naismith di tahun 1891. Perkembangan bola basket sangat luar biasa di Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar olahraga bola basket bersama salah satu narasumber dari Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Unesa. Sudah hadir bersama saya Mbak Yeni dari UKM Bola Basket. Halo Mbak Yeni. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Mbak ya? Tetap semangat. Oke, sebelumnya silakan Mbak Yeni untuk menyapa rekan Unesa di rumah untuk biar lebih akrab dan lebih kenal tentunya bersama Mbak Yeni. Silakan. Halo rekan Unesa. Perkenalkan, nama saya Yeni Puspitasari. Saya berasal dari UKM Bola Basket Unesa. Saya dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Unesa. Angkatan 2019. 2019. Berarti 1 tahun ya bergabung di UKM Bola Basket ini, Mbak? Iya, saya masuk sini, saya langsung bergabung di UKM. Oke, untuk sebelumnya di SMP maupun SMA mungkin Mbak Yeni sudah menekuni olahraga bola basket ini kah atau baru di perkuliahan ini? Saya menekuni olahraga bola basket ini dari awal. Saya tahu bola basket itu dari SD. Pertama dari SD kelas 6. Tapi saya mendalami latihan bola basket itu di SMP. Dilatih sama pelatih saya, guru di SMP juga, gak pelatih lain. Jadi ya langsung bergabung. Saya pengen. Jadi dari SMP Ya. sampai perkuliahan ini di olahraga bola basket ya Mbak? Iya. Kemudian di 1 tahun Mbak Yeni berproses di UKM Bola Basket ini, kira-kira apa sih Mbak yang membuat olahraga atau UKM Bola Basket ini tetap eksis sampai saat ini? Kalau menurut saya sih kekompakannya, terus event-event yang sering diikuti, juga kekeluargaannya juga sering diperbincangkan tuh mesti erat. Soalnya kemana-mana itu mesti bareng, terus nggak beda-bedakan gitu, nggak tahu angkatan berapapun pasti diajak, mau kemana aja tuh pasti diajak gitu. Jadi selain bermain di lapangan, Iya. di luar lapangan pun tetap menjaga silaturahim, komunikasi seperti itu ya Mbak ya? Iya. Mungkin di tengah pandemi seperti ini Mbak, komunikasi yang terjalin seperti apa? Kan tidak mungkin berlatih normal lagi seperti dulu di masa pandemi. Mungkin komunikasi yang terjalin selama pandemi ini seperti apa dari UKM Bola Basket? Kalau komunikasi sekarang sih lewat chat grup WA ya, cuma chat grup WA. Terus biasanya bikin room Zoom buat video callan bareng, canda-candaan aja. Nanti kalau misalkan gabut bikin TikTok video duet gitu buat dribble-dribble atau olahraga skipping-skippingan kayak gitu. Jadi walaupun pandemi yang mengharuskan para anggota atau para atlet basket ini terpisah ruang dan waktu ya. Jadi tetap berkomunikasi menggunakan platform-platform online seperti itu ya Mbak. Iya. Oke, di masa normal sebelum pandemi, mungkin kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di UKM Bola Basket ini apa saja Mbak? Kalau kegiatan rutin pasti latihan rutin UKM. Setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, kadang Sabtu opsional sih, soalnya kan kuliah cuma sampai Jumat. Betul. Dan Sabtu Minggu waktunya pulang biasanya kalau rumah yang deket-deket. Jadi ya cuma itu doang sih, latihan terus. Cuma kalau misalkan ada liburan, misalkan 1 minggu liburan sebelum semesteran biasanya, itu kan ada liburan, itu dibuat jalan-jalan bareng, jalan-jalan ke mana atau ke kolam renang atau ke air terjun di Malang, di mana gitu, mesti jalan-jalan, nggak cuma latihan terus kan bosan. Iya, jadi untuk merefresh selain kegiatan latihan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti wisata itu tadi ya, liburan bareng dan lain sebagainya, memanfaatkan hari-hari kosong, hari-hari libur itu tadi ya. Iya. 1 minggu pertemuannya dua kali. 1 minggu 3 sampai 4 kali tergantung. Kalau misalkan mau ada event pasti diperbanyak latihannya. Bisa 1 minggu latihan terus, cuma nggak berat terus. Kadang sehari cuma game, 1 hari fisik gitu. Jadi umpama menghadapi suatu perlombaan atau kompetisi itu latihannya bisa 1 minggu full, Iya. tapi
tetap dalam grafik yang Iya. tidak berat di-push terus tidak sampai teriak. Enggak terlalu dipus banget. Pasti ada nanti istirahatnya H-2 itu pasti agak di-down-kan biar tenaganya enggak habis nanti pas kompetisi. Nah, oke. Untuk kegiatan UKM di luar menghadapi kompetisi, Mbak, mungkin yang rutin Kalau rutin di UKM. Rapat ini cuma sih rapat anggota, nggak semuanya perwakilan kayak angkatan berapa misalnya angkatan 2018 2019 itu ada salah satu yang datang atau berapa orang yang datang itu dirapatkan, ini hasilnya bulan ini UKM-nya kayak gini, grafiknya kayak gini udah itu nanti dirapatkan evaluasinya apa aja, kekurangannya apa aja, kelebihannya apa aja, terus dana-dananya yang kurang atau dana-dananya yang lebih itu nanti mau dikemanain, mau dibuat apa, itu biasanya yang diperbincangkan di waktu rapat. Rapat rutin itu tadi, Mbak. Ya, rapat rutin doang. Kalau latihan di UKM-nya seminggu bisa 3, bisa 4 kali, lebih ya, dari itu, menyesuaikan dari target kegiatan atau perlombaan yang ingin diikuti itu tadi ya Mbak. Oke, tadi sudah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan di UKM. Kemudian dari fasilitas sendiri Mbak, fasilitas yang ada di UKM bola basket ini. Fasilitas kalau tahun kemarin saya baru masuk itu lapangan di VIO di Universitas Negeri Surabaya yang bagian Lidah Kulon. Kalau di Ketintang ada, cuma lebih seringnya tuh di yang Lidah Kulon, soalnya mayoritas anggotanya itu di VIO. Di VIO, mayoritas anggota, jadi mayoritas anggota bola basket ini mahasiswa VIO gitu ya. Jadi latihannya di Unesa Lidah. Fasilitasnya yang paling banyak dipakai itu di VIO. Terus ada bola di universitas ada, di fakultas ada bola, cuma kadang harus pinjem dulu ke bagian apa, jadi agak susah kita nyediain juga bola, nggak sebanyak di fakultas sih, cuma ya ada buat latihan gitu. Kadang anak-anak sendirinya bawa gitu, tapi nanti dibawa pulang lagi. Ada kun, terus ada UKM sendiri kan, di UKM ada matras, itu biasanya dibuat anak-anak santai kalau habis latihan gitu. Iya. Kemudian untuk kesekretnya sendiri sudah ada atau belum kah? Sekretnya cuma di itu doang, difasilitasi ruangan buat sekaligus santai, sekaligus itu buat sekretnya bola basket Unesa. Iya, tempatnya di mana Mbak? Di sebelah Gor Bima Unesa. Oh, jadi pas di Gor Bima ya, kesekretnya. Gor Bima, jadi di Gor Bima. Untuk kumpul-kumpul, rapat dan lain sebagainya bisa dilaksanakan di Gor Bima. Kesekretariatannya di Gor Bima itu ya. Oke, kemudian dari UKM bola basket sendiri ini ada mentor khusus nggak Mbak, atau pelatih khusus, atau ya cuma alumni kakak-kakak atau dari anggotanya sendiri? Kalau pelatih mentor nggak khusus sih, cuma dosen pembimbingnya ada, dosen pembinanya tuh ada. Tapi kalau keseharian latihan itu biasanya sama cutting. Cuttingnya pun cutting tahun 2015 kurang lebih. Terus ada juga pelatih dari luar, biasanya pindah-pindah latihannya. Tapi yang lebih sering sama cutting. Jadi kayak latihannya mandiri, cuma tetap harus satu tujuan gitu. Jangan sampai mengentengkan lah gitu kalau latihan. Iya, sering nggak sparring sama tim kampus mana gitu. Jadi dari tim bola basket Unesa berkunjung umpama ke UNER, ke ITS main di sana, sparring gitu. Kalau sparring lebih sering biasanya mereka datang ke sini. Soalnya mereka jarang ngasih fasilitas. Ya udah deh di sini aja. Soalnya lebih murah juga. Terus kalau mau keluar itu biasanya janjian di tempat lain, kayak nyewa urunan gor di gor mana ya kemarin aku lupa. Urunan gitu. Ya, jadi ditanggung bersama gitu, main-main latihan. Iya, gitu ya. Latihannya nggak terlalu serius, sparringnya tetap serius, cuma nggak terlalu di-push banget gitu. Soalnya takut cedera, nanti mau turnamen malah sakit semua kan, ya apa. Jadi ya gitu. Yang sering sparring itu dari tim putri kah atau dua-duanya dari tim putra juga?
Kalau sparring diusahakan cewek cowok harus sparring. Waktunya sparring ya sparring, waktunya latihan ya latihan. Kalau sparring biasanya bareng. Kalau sendiri-sendiri berarti 1 minggu misalkan yang cewek sudah sparring, yang cowok harus sudah sparring. Atau kalau 1 hari bareng ya bareng gitu. Pokok diimbangin lah. Cewek cowok sama. Sama ya. Dari porsi latihannya sendiri Mbak, mungkin dari UKM bola basket ini ada treatment khusus atau sama saja antara atlet putra dan atlet putri? Kalau porsi latihan cewek sama cowok kebetulan pelatihnya itu beda. Cuma terkadang kalau pelatih yang cowok itu nggak datang, ya udah yang pelatih cewek ngelatih cowok. Kalau porsi latihannya misalkan waktu terus beratnya seberapa itu sama. Cewek cowok sama. Terus kalau misalkan yang cowok lebih banyak daripada yang cewek, biasanya yang cewek ngalah, pisah lapangan. Jadi yang cowok lebih dipush sama cowok yang sama pelatih cowoknya. Yang pelatih ceweknya ya sesuai porsinya cewek. Kalau lebih banyak yang cowok. Tapi kalau sama jumlahnya cewek cowok ya udah bareng aja gitu. Latihan bareng gitu ya. Latihan bareng, porsinya sama. Oke. Baik rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan bersama Mbak Yeni tentunya mengenai UKM bola basket Unesa ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Mbak Yeni dari UKM Bola Basket Unesa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak mengenai berbagai macam kegiatan dari UKM Bola Basket dari waktu normal sampai di tengah pandemi ini Mbak ya. Kemudian dari anggota sendiri Mbak, anggota dari UKM Bola Basket ini kira-kira cewek berapa, cowok berapa? Gitu. Kalau anggota keseluruhan yang aktif maupun yang kurang aktif itu yang cewek 30 lebih, yang cowok bisa 50 lebih. Cuma itu kan yang
nggak aktif sama yang aktif. Kalau Ya. yang aktif latihan biasanya sekitar 20 orang yang cowok, yang cewek 10 sampai 15 20 itu alhamdulillah sudah yang datang. Iya. Jadi nggak selalu semuanya full 20 50 enggak. Jadi lumayan banyak. Oke, dalam permainan bola basket itu satu tim saat bertanding itu jumlahnya berapa, Mbak? Satu tim 12. 12. Iya, 5 main, yang tim pertama itu 5, tim kedua 5, 2 cadangan. Jadi 12 di bench semua. Oh, gitu Iya, ya. yang cowok juga gitu sama. Cewek cowok sama ya? Sama. Mm-mm. Iya. Yang main di lapangan ya berlima, cuma 5 lawan 5. Yang 5 lawan lainnya 5. tunggu di bench sampai nanti ada baba suruh ganti. Ganti 5 yang sudah main awal tadi ganti semua. Enggak harus semua sih. Oh. Tergantung kalau misalkan ada satu yang enggak kuat atau satu yang lagi cedera diganti satu persatu. Enggak Hmm, enggak nggak harus langsung 5 5 gantian gitu ya berarti. Enggak. Bergantung Mm-mm. kondisi atletnya seperti Iya, apa. tergantung kondisi lapangan sama atlet yang di lapangan gimana. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi 12 itu yang main 5, Heeh. nanti yang sisanya 7 itu Iya masih tunggu di bench. tunggu. Heeh. Oke. Kemudian jika ada mahasiswa yang ingin ikut UKM bola basket ini, ada syarat khusus kah, Mbak? Mungkin harus ikut bola basket saat SMA atau mungkin ada kriteria-kriteria khusus seperti apa, Mbak? Kalau mau masuk UKM nggak harus ada syarat tertentu sih. Langsung datang aja pas ada latihan, langsung datang. Nanti misalkan nggak punya basic basket sama sekali, pasti diajari sama cutting. Pasti diajari. Nanti ada waktu sendiri. Kalau misalkan nih yang tim udah terbentuk buat pertandingan itu sudah latihan, itu dibedakan lapangannya. Misalkan lapangan kanan kiri, yang di kanan itu buat yang anak yang sudah mau pertandingan. Nah, sedangkan yang di kiri itu yang masih baru-baru. Nah, itu pasti diajari dari dribble-dribblenya, dari shooting-shootingnya atau layup, itu pasti diajari dari awal. Berarti untuk rekan Unesa semuanya tidak usah khawatir bila mana memang belum punya basic atau belum punya dasar-dasar latihan bola basket. Jangan khawatir, yang penting punya niat, Iya. ingin berproses, ingin berkontribusi, Iya. bisa langsung bergabung di UKM bola basket ini, Mbak ya. Iya, nggak harus punya skill basic gitu, nggak harus kok. Yang penting kamu bisa lari, kamu mampu buat dribble bola, pasti bisa kok keterima masuk di UKM. UKM. Yang penting semangatnya itu loh Iya. ya. Yang penting semangat ya. Oke, kemudian treatment untuk melatih dari awal, Mbak. Seorang mahasiswa baru gitu ya, yang mungkin di SMA-nya belum mengenal sama sekali basket. Mungkin mengenal sudah, tapi kurang mempelajari secara detail gitu ya, Mbak. Iya. Mungkin ada treatment khusus Kalau saat masuk di UKM. treatment khusus pasti kalau nggak punya basic sama sekali pasti diajari dari ini nih, bola basket. Gimana sih kamu caranya ngelemparnya, atau gimana sih kamu caranya dribblenya, coba dilihat dulu. Kalau misalkan udah tahu semuanya, dicontohin yang bener tuh kayak gini. Ini loh yang bener, sebenarnya kayak gini. Nanti di drill lagi. Ini sampai semuanya seenggaknya bisalah dribble yang bener tuh kayak gimana. Terus nanti berkelanjutan sama layup-layupnya atau langkah-langkah kakinya atau apa gitu. Shooting-shootingnya, megang bola buat nge-shoot itu pasti ada di selanjutnya setelah mengenal dribble. Nggak harus langsung di shooting-shooting dulu. Jadi memang diajari dari awal. Ya, awal banget. Dari awal, kemudian di treatment khusus dari teman-teman UKM gitu, Mbak ya. Ya. Ya, jadi rekan Unesa jangan khawatir untuk kalian yang mau belajar dan punya niat. Nah, kalian bisa langsung berproses bersama teman-teman di UKM bola basket ya. Yang penting semangatnya, niatnya, walaupun belum punya bekal, skill, kemampuan di bidang olahraga basket, kalaupun kalian sudah punya niat ingin belajar, nah ini teman-teman dari UKM pasti mengajari sampai bisa ya, Pak ya. Insya Allah Tapi sampai bisa. Tapi ya harus istiqomah itu tadi ya. Iya, istiqomah. Oh. Juga harus niatnya harus dipertebal. Betul. Yang penting jangan nyandet-nyandet nyampe tengah capek nanti keluar. Iya. Itu jangan sampai. Jadi ikut di awal sampai akhir nanti Iya. gitu ya. Iya. Kemudian mungkin Mbak ya ini sudah ikut atau sudah mengenal bola basket ini dari SMP ya, Mbak ya. Iya. Mungkin awal-awal dulu pasti mengalami kesulitan saat berlatih. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Mbak?
Kalau saya awal-awal tuh saya takut pertama. Takut kalau main basket kan main fisik juga. Betul. Senggol-senggolan. Nah, Ya. itu saya takut dulu. Saya nggak mau pokok saya main basket tuh saya mau main aman, jangan sampai senggol-senggolan gitu. Pertama kayak gitu. Cuma kalau saya gini terus ya mau maju kayak gimana? Ya udah terus saya memberanikan diri buat ya udah sih coba sini kamu aku dribble, kamu nahan aku gitu. Jadi aku latihannya kayak gitu terus ditahan. Oh lah kayak gini rasanya. Jadi lama kelamaan pasti mau ngebam orang tuh nggak takut lagi, mau dibam orang juga nggak takut. Jadi tapi ngebamnya jangan sampai pelanggaran. Iya, jangan sampai pelanggaran ya. Dikontrol juga nanti saking emosinya dibam terus ya enggak gitu juga. Harus tetap terkontrol. Jadi walaupun apa istilahnya ngebam ya Mbak? Iya ngebam. Istilahnya ngebam itu tetap dikontrol, tetap menggunakan teknik yang baik dan benar. Iya, pasti ada teknik-tekniknya nanti. Iya. Beda-beda. Tiap pelatih ngajarin kayak gitu tuh pasti beda-beda. Saya dari SMP, SMA sampai kuliah sekarang tuh beda. Kok gini masuk SMA? Kok gini SMP dulu nggak gini gitu. Nanti masuk kuliah kok gini, beda-beda pasti. Jadi rekan Unesa yang ingin tahu lebih jauh teknik-teknik ngebam, teknik-teknik bermain bola basket, langsung saja nanti bisa bergabung bersama UKM Bola Basket ya. Di situ kalian akan belajar lebih jauh, lebih detail mengenai olahraga bola basket itu tadi ya. Kemudian selama mengikuti UKM ini Mbak, 1 tahun perjalanan waktu ini ya Mbak ya. Ada ilmu-ilmu lain nggak Mbak yang Mbak pelajari selain olahraga basket? Mungkin dari ilmu mungkin organisasinya atau kekeluargaannya, mungkin ada ilmu lain nggak? Kalau di UKM ini saya baru pertama kali jadi pengurus. Dari sekian lama saya nggak pernah jadi pengurus, baru kali ini saya jadi pengurus sekretaris di UKM Bola Basket. Awalnya ragu, cuma nggak ada pilihan lagi, ya udah saya nyoba. Ya udah saya beranikan diri, saya nyoba, ya nggak apa-apa, aku jadi sekretaris gitu. Tapi enjoy aja sih, nggak terlalu berat harus nyetor ini, harus nyetor itu, enggak. Pasti dibantu sama yang lain, dibantu sama kakak tingkatnya. Terus ada teman juga yang bantu pasti. Ya, jadi kan saat di organisasinya kan pasti juga nggak bekerja sendirian gitu Pak ya, kan pasti kita bekerja secara tim, layaknya di lapangan juga bekerja atau dengan tim ya, jadi pastinya banyak yang membantu gitu. Jadi selain olahraga basketnya, organisasinya juga dapat itu tadi ya Mbak ya. Oke, jadi rekan Unesa semuanya, bila kalian bergabung di UKM Bola Basket, bukan hanya olahraga bola basket saja yang kalian pelajari, tetapi juga mengenai keorganisasiannya, kekeluargaannya di UKM Bola Basket ini, gitu ya. Jadi yang ingin belajar berorganisasi bisa juga bergabung bersama UKM Bola Basket. Kemudian kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti dari UKM Bola Basket ini apa aja Mbak? Mungkin selama 1 tahun Mbak bergabung di UKM. Kalau saya sendiri kemarin baru dari pertama kali masuk UKM langsung diajak kompetisi di Bali. Langsung ke Bali. Pertama kali saya ke Bali, excited banget ya pastinya kan. Terus deg-deg juga, biaya gimana gitu kan. Tapi ya positif thinking semua pokoknya. Ayo udah latihan dulu yang semangat. Latihan udah dulu semangat. Kita terus dapat kabar ini kompetisinya itu digabung sama anak SMA. Langsung kayak oh alhamdulillah sama anak SMA gitu. Cuma anak SMA-nya juara 1 DBL lah. Ya kita langsung kaget gitu kan. Tapi ya udahlah enggak apa-apa, ayo coba. Tetap nekat berangkat pakai travel. Cewek cowok gabung jadi satu pakai travel. Terus nyampe sana, oh kayak gini rasanya ya perjalanan jauhnya, terus bareng-bareng sama tim, nggak sama orang tua kan pasti mandiri sendiri kan. Betul. Apa-apa disiapin sendiri, jadi semuanya pertamanya gopo, apa sih yang harus dibawa gitu, soalnya nggak pernah kesana, apa aja yang harus dipersiapin, yang penting persiapan mental yang pertama sih. Mental, nanti semuanya pasti menyesuaikan. Terus juga latihannya diperbanyak waktu itu, jadi 1 minggu sebelum berangkat itu semuanya gopo
pupuhnya tuh ininya masih ada yang belum diambil, kostim-kostimnya belum diambil gitu kan, ada yang belum disiapkan. Jadi kayak ribet dulu semuanya. Terus tapi sebelum malam mau berangkat semuanya alhamdulillah lancar, nggak ada yang ketinggalan, untungnya semuanya ya udah lancar-lancar aja berangkat. Dan sampai sana Ya seneng sih. Pertamanya bingung mau tinggal di mana, ininya apa, villanya perlu apa, homestaynya tuh nggak tahu sih di mana. Terus lihat-lihat di Google, ada ini ya penginapan murah, 1 malamnya berapa gitu. Ya udah di sana. Ternyata lokasinya nggak terlalu jauh sama gornya. Nah jadi setiap pagi di sana mau pemanasan pastikan, setiap pagi pasti rutin pemanasan. Itu pasti ke gornya. Gornya itu di depannya ada lapangan terbukanya. Jadi bisa buat latihan-latihan kayak lari-lari, terus kayak dribble-dribble, syuting-syuting gitu. Nanti siangnya harus istirahat, makan, nanti malamnya tanding atau sorenya tanding gitu. Jadi baru mahasiswa baru sudah berkompetisi sampai di Bali. Iya. Pertama kali itu langsung ke Bali. Jadi itu bisa dikatakan salah satu momen atau pengalaman yang berkesan saat mengikuti UKM basket ini ya, Mbak? Iya, berkesan banget soalnya nggak pernah sampai keluar pulau gitu kan. Jadi ya Bali juga kan. Bali ya. Jadi ya excited banget perasaannya waktu itu. Dan saat di sana meraih juara atau bagaimana, Mbak? Alhamdulillah cewek cowok meraih juara 3 semua. Juara 3 semua. Ya. Tingkat internasional luar biasa sekali ya. Jadi Mbak Yeni yang notabene masih maba dulu langsung berkompetisi di Bali di ajang internasional dan meraih juara 3, luar biasa. Rekan Indonesia bisa dijadikan inspirasi ya maupun motivasi untuk kalian yang ingin berproses secara nyata, ingin berproses berkontribusi, tidak menutup kemungkinan walaupun kalian seorang maba, mahasiswa baru yang masih tahap adaptasi, tapi seperti Mbak Yeni ini sudah langsung berprestasi bersama UKM Bola Basket Unesa ini. Ya, gitu. Jadi contohlah Mbak Yeni ini. Oke, mungkin tadi sempat menyinggung juga persiapan menuju lombanya ya, Mbak ya. Latihan. Mungkin bisa diceritakan secara detail. Tadi kan enak-enaknya sudah diceritakan sampai Bali, excited dan lain sebagainya. Mungkin perjuangan menuju itu. Suka dukanya pas latihan. Betul. Silakan. Itu pasti waktu latihan di fisik digembleng 1 bulan sebelum mau kompetisi itu pasti digembleng fisik. Pasti banyak yang mengeluh, itu pasti gak menolak kenyataan ya. Saya mesti mengeluh. Cuma ya kalau nggak gini lawanmu lebih dari kamu. Motivasi yang saya dapat tuh mesti gitu, kakak tingkat mesti bilang lawanmu itu lebih latihannya dari kamu. Kamu jangan malas-malasan sampai sini doang gitu. Jadi itu yang buat motivasi buat terus latihan. Jadi ayo latihan, semangat gitu. Terus waktu latihan jangan sampai ada yang cedera gitu. Jadi kalau misalkan latihan waktu game itu main bareng sama teman, udah ini teman nggak usah terlalu push latihannya, nggak usah terlalu push main gamenya, cukup santai-santai aja. Yang penting kita tahu tekniknya, caranya gimana, taktiknya gimana, terus pattern yang mau dipakai itu kayak gimana, ya itu udah yang dipakai. Jangan terlalu ngoyo, nanti kamu waktu kompetisi malah down. Jangan sampai kayak gitu. Jadi terus ya udah itu sih. Kalau susah-susahnya biasanya kalau waktu itu hujan-hujan itu biasanya udah enak-enak latihan, hujan, jadi harus nepi ke kantin Vio ya. Menepi di sana, ya udah sampai hujan selesai. Ya udah diem, ngopi-ngopi, minum susu gitu kadang kan. Sampai kalau misalkan sampai malam enggak reda-reda, ya udah pulang, enggak sampai tuntas jadinya kan latihannya. Itu sedihnya sih. Enggak, kalau misalkan mau nyewa gor enggak nutut, harus izin dulu, harus bikin surat ini dulu, oh ribet, ya udah enggak usah, biar pakai yang ada dulu gitu. Ya, jadi tidak memaksakan, yang penting latihannya maksimal, selalu ada progres setiap latihannya gitu ya. Baik rekan Indonesia, masih banyak sekali yang akan kita obrolkan bersama Mbak Yeni dari UKM Bola Basket. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Mbak Yeni dari UKM Bola Basket Unesa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan Mbak Yeni yang pernah mengikuti kompetisi di Bali, ajang internasional. Pastinya waktu Mbak Yeni banyak yang tersita untuk latihan-latihan dan latihan. Padahal tugas utama sebagai mahasiswa kan kuliah. Nah, mungkin dari situ bagaimana Mbak Yeni ini dalam memanajemen waktu antara perkuliahan dan kegiatan latihan di UKM Bola Basket. Kalau saya sih kuliah saya tuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Jumat tuh nggak terlalu banyak sih. Kalau kuliah biasanya sampai jam paling sore jam 3. Dan itu pun kan masih banyak batasnya sampai habis maghrib itu masih banyak. Itu saya isi buat ngerjakan tugas, kadang buat tidur sebentar, makan dan lain-lain, semuanya sudah, baru malamnya itu latihan. Kalau misalkan mau mendekati, kayak misalkan mau apalagi yang kemarin di Bali nih kan, di JOS, itu Sabtu Minggu jangan sampai yang ikut tim berangkat ke Bali, jangan sampai ada yang pulang. Sabtu Minggu tetap di Surabaya buat latihan. Jadi kan Sabtu Minggu banyak sih anak fakultas lain yang nggak kuliah, jadi itu dimanfaatkan buat latihan. Latihannya ya pagi sama malam. Kalau sore kan siang panas, Surabaya panas banget kan. Iya. Lapangannya juga nggak indoor, ya. Outdoor. Okay. Jadi ya udah pagi sama malam latihannya. Terus kalau waktu kuliah itu misalkan ada kegiatan latihan bareng, biasanya sore kumpul yang belum pulang kuliah, ada kan fakultas lain yang masih kuliah. Gitu, bisa menyusul. Jadi ya ganti bajunya, makannya nanti diganti di Vio, makan di kantin dulu, makan bareng. Terus gitu habis latihan bareng ya udah sama-sama di Vio gitu. Jadi selama mengikuti kompetisi itu waktu kuliahnya enggak ada yang terganggu Mbak ya? Waktu latihan nggak ada, waktu latihan sama kuliah alhamdulillah beda, nggak ada yang berbenturan, nggak ada. Pasti kan pelatihnya juga mahasiswa. Betul. Jadi ngerti mana jamnya kuliah, mana jam istirahat, mana jamnya latihan, tuh pasti ngerti mas cuttingnya itu. Ya disesuaikan sama adik tingkatnya juga. Nanti kamu sampai jam berapa kuliah, kamu sampai jam berapa, nanti kesepakatan bersama jam berapa mau latihan, ya udah itu latihan. Kadang misalkan ada yang ikut UKM lain kan, biasanya kayak UKM renang, renang atau apa gitu kan, bareng malam biasanya. Itu sebelum mau turnamen tuh ditanyain, kamu sudah mau ikut turnamen, kamu memprioritaskan yang mana gitu. Kalau kamu mau ikut basket ya udah basket, kamu prioritasin basket dulu, jangan yang lain. Yang lain bisa menyusul nanti setelah kamu selesai turnamen gitu. Jadi dari anggotanya juga harus konsekuen ya Mbak. Harus ada yang dikorbankan dulu karena mengacunya di turnamen itu tadi. Kalau yang misalkan nggak turnamen ya tetap boleh ikut latihan, cuma disesuaikan sama tugas-tugas yang lain. Betul. Jadi selama ini aman Mbak ya? Aman alhamdulillah aman, nggak ada bentur. Kalau misalkan turnamen kan pasti di luar kota ada izin itu kan. Betul. Itu pasti diizinkan, ada pengajuan khusus gitu kan, disuruh ngelampirkan ini ke dosennya, itu pasti diizinkan. Pasti diizinkan karena juga membawa nama Unesa juga. Dan alhamdulillah saat Mbak Yeni ini mengikuti kompetisi juga membawa penghargaan juara juga gitu ya. Kayak ada feedback gitulah. Ada feedbacknya ya, itu ya rekan Unesa semuanya. Jadi jangan khawatir untuk ketika kalian berproses berkontribusi di UKM, kalian akan terganggu kuliahnya, jangan khawatir ya. Kalian harus pandai-pandai membagi waktu karena yakinlah bahwa kuliah ini berbeda dengan sekolah. Jadi pasti di awal-awal perkuliahan nanti kalian akan menyesuaikan diri untuk menjadi mahasiswa seutuhnya gitu ya. Jadi berbeda antara jadwal sekolah dan kuliah. Jadi banyak waktu yang bisa kalian gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya ya. Gitu. Apalagi kalau masih maba kan mungkin belum terlalu padat jadwalnya perkuliahan gitu ya. Jadi
bisa berkegiatan di UKM lebih Iya, lebih banyak lagi. Kemudian di selama pandemi ini Mbak ya, di tahun-tahun sebelumnya kan di waktu normal untuk open recruitment biasanya ada Expo UKM saat PKKMB. Nah, berhubung tahun ini pandemi, PKKMB-nya pun secara online ya. Mungkin dari UKM Bola Basket sendiri dalam melakukan open recruitment nanti persiapannya seperti apa? Kalau open recruitment yang sekarang kan secara online, biasanya digencarkan di IG pribadi ataupun IG tim basket UNESA ini. Terus juga nanti kan waktu ospek kan pasti panitia ada yang kenal. Oh ini kenalan ada anak basket. Ya udah sini selebarannya atau ini fotonya UKM-nya sini share. Nanti dikasihkan ke maba-maba, pasti di-share ini kalian mau ikut UKM apa gitu kan, pasti ada nanti sih segmen kayak gitu. Jadi ya lewat itu aja sih open recruitment, nggak harus datang ke secret buat daftar ini nulis ini, nggak harus, pokok menghubungi yang bisa dihubungi nanti yang tertera sama langsung masuk grup itu, nanti pasti ada arahan-arahan dari kakak-kakak tingkatnya nanti kayak gitu. UKM Bola Basket sendiri ada akun Instagramnya? Ada. Iya. Akun Instagramnya Tim Basket UNESA @timbasketunesa. @timbasketunesa. Jadi rekan UNESA semuanya, terutama para mahasiswa baru, bisa kepo-kepoin lebih jauh mengenai UKM Bola Basket tentunya di official akun @timbasketunesa. Kalian juga bisa DM juga ya Mbak ya? Iya, bisa. Kalau mau tanya-tanya seputar UKM Bola Basket, cara pendaftarannya dan lain sebagainya, ingin berproses di UKM Basket, bisa langsung DM. Ada narahubung juga yang bisa dihubungi rekan UNESA? Gak tahu sih, kurang tahu. Pokok nanti waktu udah DM di IG pasti diarahkan, dikabarin. Ini nanti kamu pasti gabung di grup ini. Oh ya, jadi menggunakan official akun Instagram saja, teman-teman bisa DM, nanti bisa langsung diarahkan dari teman-teman UKM untuk masuk di grup ya. Bisa tahu lebih jauh mengenai UKM Bola Basket ya. Jadi infokan di grup itu. Betul. Oke. Terakhir nih Mbak, dari UKM Bola Basket sendiri ada jargon nggak Mbak? Mungkin yang saat turnamen yang bisa membakar semangat para atletnya. Kalau waktu mau waktu mau main, biasanya kan habis doa nyanyi Mars UNESA. Nyanyi Mars UNESA dulu, habis gitu langsung tosnya tuh kayak gini. Basket UNESA, motivasi tinggikan on 3, 1, 2, 3 UNESA. Iya. Saya beri aba-aba. Mbak Yeni menjawab ya. Semangat dong Mbak. Iya. Aku bingung. Seperti saat pertandingan itu semangat ya. Oke, Basket UNESA gitu ya. Oke. Rekan UNESA di rumah juga ikut ya. Oke. Basket UNESA, motivasi tinggikan on 3, 1, 2, 3 Basket UNESA. Basket UNESA. Terima kasih Mbak Yeni sudah hadir di studio Radio UNESA. Sukses selalu untuk kedepannya ya. Salam juga untuk teman-teman di UKM Basket. Oke rekan UNESA, demikianlah bincang-bincang saya seputar UKM Bola Basket yang ada di UNESA. Tadi sudah ngobrol panjang lebar bersama Mbak Yeni. Tentunya untuk kalian mantapkan pilihan kalian untuk berproses dimanapun tempat kalian berproses. Yang penting sungguh-sungguh niat dan tentunya tidak setengah-setengah ya. Ikut sekalian nyemplung daripada cuma ikut-ikutan ya. Baik, sampai jumpa di episode Bincang UNESA bisa selanjutnya. Saya Mufti Isror, Radio UNESA, informasi, edukasi dan prestasi.